Halo, good afternoon everybody. Selamat siang. Kita lanjutkan untuk diskusi kita mengenai bagaimana selanjutnya adalah bagaimana mengedit file PDF. Perlu saya terangkan sedikit kenapa menurut saya ini penting kalau kalian berkecimpung di dunia pendidikan, karena file PDF itu di dunia digital seperti sekarang itu sangat sangat luas dipergunakan, ya, khususnya dalam bidang administratif dan juga bidang-bidang bidang formal. Nah, saya rasa penting juga untuk tahu adik-adik bagaimana cara mengedit ini, baik dari mengubah dari Word ke PDF, kemudian yang sudah jadi PDF bagaimana memotong, kemudian menambahkan, mungkin mengkompres, dan mungkin ada nanti sesi di mana kita mengubah dari PDF menjadi Word, ya, yang bagus. Nah, kita mulai saja. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengubah Word menjadi PDF. Ini gampang sekali adik-adik. Ini sudah bentuknya Word. Nah, ini saya pakai contoh di sini adalah sebuah jurnal. Ya, jurnal yang kita miliki bersama itu jurnal Wahana Cita, jurnal pendidikan. Ini kebetulan saya jadi sebagai ketua redaksinya di sini. Ya. Nah, kita rubah dia menjadi PDF langsung aja. Kita save. Kita tentukan di mana hasil akhirnya kan kita save aja di sini langsung. Nah, di sini adik-adik. Ya. Kalau kalian save langsung biasanya kan bentuknya Word, ya. Di sini tinggal kita pilih menjadi bentuk PDF. Dan di sini antara standar sama minimum ini terserah. Kalau kalian yang mau kualitas yang lebih bagus itu biasanya pakai standar saja. Kalau yang minimum size biasanya untuk publishing online, dalam artian supaya tidak terlalu berat. Kalian mau mengupload ke contoh ya, misalnya kalau kalian mau melamar PNS itu biasanya itu minimal maksimal itu antara 1 mega yang untuk satu file PDF. Ya, biasanya untuk mengurangi itu kita pakai yang minimum size. Oke, kita biar lebih bagus sedikit kita pakai standar dulu ini. Oke, dan save. Oh ya, saya lupa. Kita di sini menggunakan aplikasi Nitro, adik-adik ya. Kenapa saya gunakan Nitro? Karena ini satu saya juga sering sudah pakai. Dan di sini fiturnya untuk mengedit PDF itu lumayan lengkap, ya, semuanya. Jadi saya rekomend untuk kalian juga menggunakan Nitro. Tidak tertutup kemungkinan kalian menggunakan yang lain, tidak masalah. Tapi ini salah satu opsi yang bisa kalian lakukan, ya. Nah, ini sudah bentuknya adalah PDF dan di sini 123 halaman. Oke. Nah, jadi simpel ya bagaimana mengubah Word menjadi PDF. Nah, kalau sebaliknya bagaimana? Nah, kalau sebaliknya kalian mau mengubah ini adalah Word. Di sini kalian perlu ke edit di home ya, di home. Kemudian kalian tinggal to Word. Ya, kalau kalian mau menjadi bentuknya PowerPoint ya silahkan. Tapi kan lebih sering biasanya PDF ini akan ke Word. Ini sudah tercantum. Kemudian kalian tinggal pilih. Ya, kalau saya sarankan specific folder, kalian mau taruh di mana? Di browse. Kemudian kita cari di PC, saya taruh di D saja. Oke, dan tinggal convert. Ya, nah adik-adik, lama proses converting ini juga lumayan lumayan lama. Bukan berarti dia bentuknya sampai sejaman, enggak ya. Itu tergantung dari berat filenya, juga banyak halamannya, dan juga mungkin dari segi prosesor laptopnya adik-adik. Tapi paling cuma beberapa menit saja, 1, 2, 3 menit ya. Nah, walaupun ini sudah 100% jangan dulu dikeluarkan, ditunggu saja dulu karena ini sebenarnya masih proses adik-adik ya. Oke.
Nah, sembari nunggu saya jelaskan sedikit jurnal adik-adik itu penting ya. Karena kalian harus tahu sebenarnya jurnal itu adalah tempat mengumpulkan artikel ya. Jadi kalau kalian punya tulisan dan bentuknya itu adalah artikel tulisan ilmiah, tempatnya untuk mengumpulkan itu adalah di jurnal. Oke. Dan itulah yang dianggap sebagai apa ya istilahnya dokumen formal di mana kita bisa merujuk hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran dari semua penulis ya. Jadi jurnal itu kalian juga pasti akan membuat sebuah artikel nanti sebagai akademisi akademisi itu memang harus untuk membuat sebuah artikel nanti diterbitkan di jurnal ya. Nah, hasilnya ini ya, Adik. Hasilnya seperti ini, langsung terbuka dia. Nah, ini lumayan bagus hasilnya. Oke, kalian bisa edit langsung ini. Ini udah bentuknya udah bentuk Word ya, PDF kita yang tadi. Ya. PDF ini sudah berubah menjadi Word ya. Nah, kerapian berubah dari Word, dari PDF ke Word itu gini, apa namanya? Tergantung dari kualitas PDF file PDF itu sendiri ya, Adik. Kalau dia agak kabur, kemudian kurang jelas tulisannya agak susah ya. Bisa akan diubah menjadi Word, cuma nanti kalian harus perlu baca ulang lagi. Oke. Nah, ini karena kebetulan bagus dia PDF-nya rapi, jadi hasilnya juga lumayan rapi. Tapi ya bakalan ada hal-hal seperti ini ya, kayak gini kan tidak terlalu rapi. Dia tidak akan 100% sebenarnya rapi. Kemudian hal misalnya kayak gambar atau bagan itu akan agak hancur ya. Hancur dalam artian tidak rapi ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kalian ubah PDF ke Word perlu lagi dibaca ulang, diedit lagi supaya lebih bagus dia kualitasnya. Oke. Nah, itu kita sudah mengubah dari Word menjadi PDF dan dari PDF juga kita rubah menjadi Word ya. Nah, sekarang saya mau lanjut bagaimana kita mengubah atau menambahkan file PDF yang lain itu ke file PDF yang kita punya. Oke, ini sebagai contoh, ini kan sudah selesai. Ini kalau dia jurnal itu dia ada cover, ada kata pengantar, ada dewan redaksi, ada daftar isi, dan baru artikelnya ini. Ya, nah kita bisa menambahkan ini dulu. Kita pergi ke bagian edit di sini, kita tinggal insert. Ya, sekarang saya akan menambahkan covernya dulu. Oke, sebagai contoh saya akan tambahkan cover. Kita cari dulu. Nah, di sini ada cover. Ini di cover depan. Kemudian tinggal open. Nah, di mana kalian akan menaruhnya diperhatikan ya. Mau diperhatikan baik-baik. Misalnya di sini after, setelah, atau before, sebelum. Ya. Nah, karena saya akan taruh yang paling depan itu jadi first page aja langsung. Ya. Jadi before. Jadi halaman pertama. Jadi sebelum halaman pertamanya. Jadi yang paling depan. Oke, kemudian kita tinggal insert saja. Dan hasilnya seperti ini. Ya. Ini pertama sudah masuk dia, ini yang kedua jadi halaman pertama tadi. Nah, saya juga perlu sampaikan, perhatikan di sini halamannya ya. Dia tadi dari 123 menjadi 124. Halaman yang ada di sini itu tidak sesuai dengan halaman yang ada di bukunya ya, atau di PDF-nya itu. Oke, di sini halaman 1 itu kan berada di halaman kedua dari file ini. Itu yang maksudnya yang halaman di sini. Bukan maksudnya adalah halaman yang tercetak atau terlampir di PDF tersebut. Oke, jadi seringkali juga ada salah pahaman mengenai itu. Oke, kemudian saya tambahkan lagi misalnya ya, tambahkan redaksi. Oke,
Ini setelah after first page. Jadi setelah yang pertama kita masukkan membrane-nya ya seperti ini. Udah masuk dan tinggal kita save. Oke. Nah, itu untuk kita menambahkan file PDF. Bagaimana kalau kita motong? Itu tidak terlalu perlu. Nah, misalnya kita ambil satu contoh, saya cuman perlu satu tulisan aja di jurnal ini. Ya, kita lihat di sini dia sampai halaman ya. Kita klik dulu deh ya supaya kita tahu dia halaman berapa. Oke, dia halaman 15. Jadi ini saya mau ini adalah sampai halaman 15 saja, yang lainnya saya akan hapus. Ya. Nah, kalau hapus gampang lagi, pergi ke edit, kemudian kalian tinggal delete. Ya. Nah, tadi kan dari halaman 16 jadinya kan. Jadi halaman 16 sampai ke halaman 126. Jadi kita tinggal delete saja. Selesai. Ya. Nah, itu sedikit mengenai bagaimana kita mengedit, yang menambahkan, menghapus dan segala macam. Ya. Nah, itu cuma beberapa fitur saja adik-adik yang ada di Nitro. Kalian bisa crop itu, potong, split, potong, rotate itu maksudnya di ada yang landscape kalian mau jadikan portrait, nah segala macam. Ya, kalian bisa coba-coba. Tetapi yang pengalaman saya sih lebih banyak seperti yang tadi, potong, kemudian insert dan segala macam. Ya, seringkali juga buat makalah itu mahasiswanya itu susah dia memasukkan antara di Word itu pasti susah dia memasukkan antara cover, kemudian daftar isi, kemudian isinya. Ya. Nah, salah satu caranya bisa seperti ini, dirubah aja dulu semua menjadi PDF, ya cover, daftar isi, sama isinya baru dijadiin satu dia. Ya. Dan saran juga jikalau adik-adik itu mau kalau kalian mau mengkompres itu sebentar saya kasih tahu caranya mengkompres. Kalau kalian mau print sebuah dokumen saya sangat sarankan kalian ubah ke PDF dulu. Ya. Ini sering kali terjadi waktu ngeprint ijazah. Nah, itu ada yang kadang-kadang kalau Word-nya itu tidak sama antara kita ngetik di PC kita, di laptop kita, kemudian dibawa ke tempat print. Kalau tidak sama, dia Word-nya bakalan hancur dia. Kalau nempel dia gininya, kata-katanya semuanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kalian ngeprint lebih baik diubah menjadi PDF saja, itu bakalan lebih aman. Jadi karena dia tidak akan berubah dia posisi layoutnya. Tapi kalau dia masih bentuk Word, sangat mungkin dia akan terjadi perubahan waktu ngeprint karena perbedaan Microsoft Word-nya. Karena ada yang 2019, 16, ada yang 2010 kalau nggak salah itu Microsoft Word-nya. Oke. Nah, itu saran saya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana mengkompres. Ini mengkompres PDF. Ya, kalau saran saya banyak sih caranya itu, yang saya tahu itu online yang sering saya pakai. Ya, sebagai contoh ya, di sini kan 15 mega. Nah, ini lumayan berat sebenarnya. Kita pergi saja ke online. Kalau saya seringnya sih pakai yang ini, PDF. Tapi bukan berarti hanya ini saja yang bisa dipakai ya, enggak. Banyak kok yang lainnya. Kemudian kalian tinggal drag ke sini. Okay, and then just compress the PDF, wait for the process, and it will be done. Nah, untuk latihannya adik-adik saya akan kirimkan beberapa file Word
yang itu adalah jurnal juga, covernya pisah segala macam dan yang lainnya pisah. Coba kalian nanti coba di rumah untuk mengconvert itu, kemudian kalian jadikan satu. Setelah kalian jadikan satu, coba dikompres supaya dia lebih ringan ya. Nah seperti ini dia otomatis terdownload ya. Itu dari 15 mega menjadi cuma 4,7 mega, jadi lumayan banyak bisa kita save ininya, memorinya. Oke, kita buka dulu, dan dari segi kualitas tidak akan terlalu berubah ya, saya rasa sih sama persis ya. Oke, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Oke adik, jadi saya rasa itu ya untuk edit PDF. Jadi saya sarankan kalian juga untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Nitro ini. Oke, dan sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan, dan saya harap kalian mencoba untuk mengedit artikel sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Oke, saya rasa demikian untuk materi hari ini, dan terima kasih. Thank you for watching and see you next time. And if you have any question, please state in the Q&A, and if you have any other suggestions or input for your friends, please also share in the Q&A session. Okay, thank you and see you next time.